Hello gadis, kembali lagi bersama saya Iqbal. Nggak pakai CCR ya gadis. Kali ini saya berkesempatan mereview film yang berjudul 13 Minutes yang dirilis pada tahun 2021. Sebelum kita lanjut review film paling wadidaw ini, tolong ya guys, di like dan di subscribe. Memang like dan subscribe dari kalian semua tidak berharga bagi kami, tapi kami ingin sekali di like dan di subscribe dari jari jemari kalian semua. Terima kasih ya gadis. Film ini berfokus pada 4 keluarga di dusun Heartland yang diterjang badai tornado. Dan mereka hanya mempunyai waktu 13 menit untuk mencari tempat berlindung sebelum tornado besar dan beringas itu menerjang seluruh dusun yang mereka tinggali. Dan apakah mereka dapat selamat dari bencana tornado itu? Mari kita mulai alur ceritanya. Di awal cerita, pada malam hari yang banyak banget petir, kita diperlihatkan seorang gadis parubaya bernama Tammy yang berumur 51 tahun sedang asik membaca buku di depan teras rumahnya. Di saat Tammy sedang asik baca buku sambil lihat petir di langit, tiba-tiba petir di langit itu pun dengan sopannya mampir berkunjung ke gudang gandum miliknya. Hingga si petir menyambar gudang miliknya dan membuat gudang itu menjadi kebakaran. Tammy yang kaget melihat gudangnya kebakaran langsung panik, dan Tammy pun sontak berteriak "Au, au, au", memanggil nama suaminya Rick dan anaknya Luke. Keesokan harinya kita diperlihatkan seorang pasutri yang bernama Anna dan suaminya bernama Carlos. Mereka sedang berbincang-bincang hangat dengan kaki yang agak sedikit pincang dengan menggunakan bahasa Meksiko. El Dorado, Despacito, La Vista, Condom Marimas. ¿Cómo que cómo? Dan berujung pada anak yang meminta rumah baru idaman yang berada di brosur. Karena anak yang sudah empet melihat rumah yang ia tempati sekarang sudah reot dan miring seperti menara Pisa Italia. Carlos yang iba pun menyetujui permintaan terakhir dari istrinya itu. ¿Es que lo hacemos o no? ¿De verdad? Claro que sí, mi reina. Dan kemudian kita pun diperlihatkan seorang pasangan Homo erectus yang habis wig-wig di sebuah hotel tempat si Anna bekerja. Pasangan menjijikan itu bernama Luke dan Daniel. Mereka berdua sebenarnya cowok gua juga guys. Cowok gua memang tersebar di seluruh dunia ya guys. Makanya guys di channel kita ini jangan heran, jangan iri atau dengki ya guys. Lanjut, di saat mereka habis wig-wig, Daniel yang merasa puas dan kesal dengan Luke pun akhirnya mengeluarkan seluruh isi unek-unek dalam hatinya dan memerintahkan Luke agar segera memberitahukan jati diri yang sebenarnya bahwa dia adalah seorang gay kepada keluarganya dan seluruh dunia. Dengan perasaan emosi dan kesal, Daniel pun meninggalkan Luke seorang diri. Nah guys, jadi si Luke ini adalah anak dari Tammy dan Rick, pemilik pertanian di kota Heartland, yang di awal film gudang gandumnya terbakar. Lanjut, di sisi lain, gadis perawan bernama Maddie ingin memeriksakan kandungannya akibat dari hasil cinta satu malamnya dengan seorang laki-laki bernama Adam. Karena pacarnya Adam tidak mau menikah dan bertanggung jawab atas kehamilannya. Akhirnya, Adam pun mengajak Maddie untuk mengaborsi bayinya. Tetapi saat bidan ingin meninju perut Maddie, sang bidan pun menceramai Maddie untuk merawat bayinya karena anak haram yang ia kandung itu adalah sebuah anugerah sekaligus kutukan dari Tuhan. XD. Maddie yang merasa diceramain pun kesal. Akhirnya dia pun keluar dari sana. Pacarnya yang menunggu di luar pun heran dan menanyakan kenapa cepat sekali aborsinya Maddie. Apakah kamu menggunakan jasa aborsi ekspres? Oh tidak, aku tidak menggunakan jasa aborsi ekspres. Dan kemudian merasa mendapat sedikit pencerahan dari ceramah seorang bidan itu, Maddie pun langsung mengajak nikah pacarnya. Dan kemudian pacarnya pun menolak dengan beralasan karena mereka baru saling kenal. Scene pun berpindah ke seorang pasutri yang bernama Brett dan istrinya Kim. Brett ini adalah seorang pembawa acara berita dan istrinya adalah seorang reporter. Pada pagi hari, Brett di sini berangkat duluan ke tempat kerja, dikarenakan istrinya yaitu Kim harus mengantarkan anaknya bernama Peyton ke sekolah. Setelah Kim mengantar anaknya ke sekolah, tidak lama kemudian Kim pun sampai di kantor. Dan setelah itu,
Kim pun memulai rapatnya dengan para kru wartawan. Di sana mereka membahas badai torpedo yang akan datang dan sudah memasuki tahap siaga 1 menurut info dari BMKG cabang Heartland. Be weather aware. Di sisi lain, di hari pertama kerjanya, Charles bertugas menggiring sapi ke kandangnya. Namun, Charles yang polos dan pelangap-pelongo itu pun tidak tahu cara menggiring sapi itu ke kandangnya. Kemudian, Charles hanya meneriaki sapi itu agar masuk ke dalam kandang. Rick yang geram melihat kelakuan Charles yang polos dan dungu itu pun langsung menegur Charles dengan kasar dan lemah lembut dengan memberitahu Charles metode yang tepat agar sapi-sapi itu menuruti perintahnya. Dengan cara menggiring sapi-sapi tersebut bukan meneriaki dan tepuk tangan kayak orgil. Namun saat dikasih tahu metode yang tepat oleh Rick, ekspresi Charles malah pelangap-pelongo kagak jelas kayak abis mabok lem. Dan kemudian Rick pun memerintahkan Charles untuk mengambil beberapa jerami yang ada di lumbung. Namun lagi-lagi Charles hanya bisa pelangap-pelongo kayak orang mabuk kecubung saat diperintah oleh Rick. Dan di sini pun terungkap, Charles ternyata tidak mengerti apa yang diucapkan oleh Rick karena dia nggak bisa bahasa Inggris. Dan kemudian Rick pun memberitahu Daniel bahwa orang yang ia bawa untuk bekerja kepadanya yaitu Charles tidak memiliki keahlian apapun di bidang pertanian dan bidang peternakan. Yang parahnya lagi nih, Charles nggak bisa bahasa Inggris sehingga tidak akan terjadi tuh yang namanya komunikasi dua arah antara Rick dan Charles. Carlos yang sudah terpojok ingin dipecat pun memberitahukan Daniel menggunakan bahasa Meksiko. El Dorado, El Dorado. Despacito torpedo gulub desperado. Yang artinya bahwa aku ini adalah seorang cowok setia dan keahlianku adalah seorang engineer mesin. Dan singkat cerita, tidak lama kemudian traktor butut milik si Rick yang dipakainya untuk menggarap lahan tiba-tiba rusak sehingga Rick memanggil Charles untuk memperbaikinya. Charles yang gak guna pun tiba-tiba menjadi berguna. Pecir, maaf ya guys, tadi saya udah nuduh Charles gak berguna. Soalnya tadi saya kesel banget lihat Charles pelangap-pelongo kagak jelas. Dan kemudian Charles pun memeriksa mesin traktor butut itu. Dan kemudian Charles memberitahu Rick bahwa ia harus mengganti selang saluran bensin di traktor itu. Rick pun menelpon bengkel sekitaran Heartland yang menjual onderdil-onderdil mesin segala jenis. Kemudian setelah itu, Rick men-Sherlock bengkel tersebut via WA ke Charles dan menyuruh Charles untuk mengambil onderdil yang sudah dibayar oleh si Rick. El motel. Sí, alright. Bueno. Okay. Di sisi lain, Maddie yang sedang bekerja di sebuah salon tiba-tiba mendapatkan seorang pelanggan. Dan pelanggan itu tak lain dan tak bukan adalah ibunya sendiri. Kemudian ibunya meminta Maddie untuk mewarnai rambut sekaligus memotong rambutnya dengan gaya yang paling modis, paling urakan yang sedang hype saat ini. Di sela-sela Maddie yang sedang mewarnai dan memotong rambut ibunya, tiba-tiba dengan pertanyaan yang sedikit mengancam, ibunya menanyakan Maddie apa yang sedang terjadi kepada dirinya sehingga ia sekarang jarang pulang ke rumah. Kemudian Maddie yang tanpa basa-basi, tanpa ekstasi dan ejakulasi dan malu-malu, langsung memberitahukan bahwa sekarang dirinya sedang mengandung anak. Dan kemudian ibu Maddie pun terkejut dan menggamparnya karena mendengar kelakuan anaknya yang polos dan sangat liar yang bisa sampai bunting di luar nikah seperti itu. Tapi kalau aslinya ekspresi ibunya Maddie biasa aja guys, kayak menerima dengan lapang dada gitu. Gak sampai ngegambar ya guys, ini saya bikin dramatis aja guys, biar makin asik, biar makin liar, biar makin seru ya guys. Dan kemudian ibunya pun akhirnya menanyakan siapa bapak dari anak haram yang ia kandung itu. Dan kemudian Maddie pun menjawab bahwa bapaknya adalah seorang laki-laki yang berasal dari Pariri Rock. Dan setelah ibunya Maddie ngomel-ngomel gak karuan, kemudian ibunya Maddie pun berfilsafat. Apapun keputusan kamu Maddie, ibu selalu ada untukmu, ujar ibunya kepada Maddie. Dan tidak lama kemudian, Kim pun menelpon Maddie, menyuruh Maddie untuk menjemput anaknya karena dia masih sibuk bekerja sebagai reporter. Dan kemudian Maddie pun langsung meninggalkan ibunya yang sedang nyap-nyap dan pergi untuk menjemput anaknya Mbak Kim. Setelah menelpon Maddie, Kim pun langsung mulai syuting acara berita yang kebetulan host dari pembawa acara berita itu adalah suaminya sendiri.
yaitu Brad. Mereka berdua pun sedang memberitakan situasi gejala-gejala badai tornado yang sudah memasuki siaga 1 di dusun Heartland. Dan kemudian mereka juga memberitakan bahwa akan ada badai yang datang menuju Heartland. Sehingga mereka menghimbau kepada masyarakat dusun Heartland tetap waspada, jaga jarak, jaga imun terhadap badai yang akan menerpa dusun itu. XD. Kembali kepada Maddie yang menjemput Python anaknya Mbak Kim. Setelah sampai di rumah Python, kemudian mereka pun menonton acara kartun yang ada di televisi. Saat Maddie sedang santuy-santuy nonton TV, tiba-tiba tidak lama kemudian pacar Maddie menghubunginya. Tetapi Maddie tidak mau mengangkat panggilan telepon itu. Dan pada puncak acara, Maddie yang gedek pun akhirnya menekan tombol reject menggunakan martil. Sehingga Adam pacarnya Maddie sampai kaget. Kok iso ya teleponku di reject? Ujar Adam di dalam hatinya yang busuk. Setelah Maddie susah ditelepon, Adam pun berinisiatif mendatangi Maddie di rumahnya Python. Kemudian mereka pun membahas teori Big Bang dan teori Darwin di sela-sela pembicaraan mereka. Kemudian Adam bertanya tentang keputusan Maddie terhadap bayi yang dikandungnya. Apakah mau digugurin, apa mau dianggurin? Dan kemudian Adam berbicara kepada Maddie bahwa ia tak bisa menikahinya dikarenakan Adam sudah punya 2 istri dan memiliki 2 anak. Kemudian Maddie pun kaget bukan kepalang atas pernyataan yang diberikan Adam tersebut kepadanya. Kemudian Maddie pun marah serta kecewa karena Adam tidak pernah bilang itu sebelumnya. Sampai akhirnya Adam memasukkan Johnny yes papanya ke dalam gua gelap dan rimba yang membuat Maddie menjadi hamil. Di sisi lain, Kim yang selesai syuting mendapatkan kabar bahwa tornado sedang mengarah ke kota Heartland dan Kim pun memberitahu teman-teman kerjanya. Kemudian Kim membunyikan alarm peringatan bencana ke seluruh dusun Heartland. Orang-orang di Heartland pun mulai gerabak-gerubuk menyelamatkan diri masuk ke dalam bunker atau tempat perlindungan lainnya. Sebelum badai itu datang, para penduduk Heartland mempunyai waktu 13 menit sebelum badai itu menerpa gubuk-gubuk reotnya. Scene pun berpindah kepada Anna. Di sini, Anna yang merupakan karyawan hotel memberitahu tamu-tamunya bahwa akan ada badai tornado yang mengarah ke tempat mereka. Dan kemudian, Anna menyuruh semua tamu untuk keluar kamar dan menyelamatkan diri masuk ke dalam ruangan pendingin makanan. Di sisi lain, Charles suaminya Anna yang sedang mengendarai mobil tiba-tiba terkena hujan es yang mengakibatkan kaca mobilnya pecah. XD. Di sisi lain, Python melihat ayahnya yang sedang santuy-santuy membawakan berita di TV tentang tornado yang sedang terjadi di dusunnya. Python yang lagi santuy-santuy nonton TV, tiba-tiba listrik di rumahnya pun mati. Sehingga Python keluar dan melihat keseruan badai tornado yang sedang berputar-putar. Di saat lagi asik nontonin tornado yang galak, tiba-tiba Maddie membawanya masuk ke dalam rumah. Dan apesnya mereka tidak keburu bersembunyi karena tornado yang asik itu keburu menghancurkan rumahnya. Kemudian rumah yang reot itu pun menimpa tubuh Python dan tubuh Anna yang mungil. Pecir, ayam siapa tuh? Saya bunuh dulu ya, bentar ya. Di sisi lain, tamu hotel pun semuanya panik karena mereka takut ruangan pendingin yang menjadi tempat mereka berlindung tidak bisa menahan badai tornado yang ganas dan asik tersebut. XD. Singkat cerita, setelah badai itu meluluhlantakkan seluruh dusun Heartland, dan kemudian akhirnya badai tornado itu pun berlalu. Setelah bencana badai tornado itu berlalu, dan kemudian Brad memberitakan dampak dari tornado itu yang sudah meluluhlantakkan dusun Heartland dan rumahnya. Dan kemudian setelah melihat rumahnya hancur, Brad yang panik pun langsung memutuskan untuk mencari keluarganya dengan kabur dari studio saat siaran berita itu berlangsung. Di sini kita diperlihatkan Daniel, Luke, dan lainnya pun keluar dari bunker bawah tanah. Setelah mereka keluar dari bunker, mereka melihat lingkungan sekitar sudah rata dengan tanah. Di sisi lain, Charles yang mobilnya kebalik karena dibegal tornado di tengah jalan, berusaha mengeluarkan tangan mungilnya yang terjepit. Setelah berusaha mengeluarkan tangan yang terjepit itu, akhirnya Charles pun berhasil. Tapi sayang seribu sayang, tangannya Charles berdarah, guys. Kemudian, Charles pun keluar dari mobil untuk mencari anak. Charles yang lagi asik-asik nyari anak dan istrinya, tiba-tiba yang muncul malah aki-aki pemilik hotel tempat Anna bekerja. Dan aki-aki bijak dan dermawan itu pun langsung mengikat tangan Charles agar lukanya tidak banyak mengeluarkan darah.
Di tempat lain, anak dan tamu hotel yang sebelumnya bersembunyi di ruangan pendingin mulai keluar dari sana mencari angin segar. Di saat mereka ingin mencari angin segar, mereka malah melihat bangunan hotel pada roboh rata dengan tanah, kayak habis digusur oleh wow. Dan kemudian mereka mencoba mencari seorang yang masih hidup dari badai tersebut. Dan tiba-tiba Ana menemukan seorang balita yang mungil tertimpa lemari bersama ibunya. Dan Ana pun langsung berinisiatif tanpa banyak cincong menggendong balita mungil nan lucu itu, serta memanggil orang-orang untuk menyelamatkan ibu dari bayi tersebut. Over here, I need help. Setelah itu, tidak lama kemudian, Kim bersama para krunya langsung membuat posko sementara untuk membantu orang-orang yang terluka dan kejedot. Di sisi lain, kita diperlihatkan Luke dan ibunya yang sedang mencari ayahanda kesayangannya di tengah reruntuhan. Dan akhirnya ibunya Luke melihat suaminya dalam keadaan pingsan tepar di tanah. Kemudian ibunya dan Luke memberikan pertolongan pertama kepada ayahanda kesayangannya itu dengan meninju dada bapaknya dan memberikan napas buatan agar jantung dan denyut nadinya kembali berdetak. Setelah fase-fase antara hidup dan mati, jantung dan nadi ayahanda Luke kembali berdenyut deduk deduk deduk. It's working. That's it. Dan kemudian mereka bersama pegawainya langsung memadu badan Rick yang gemuk dengan menggunakan pintu yang hancur ke posko darurat agar bisa diobatin secara profesional. Just stay with me, baby. Shin pun berpindah kepada ibunya Maddie yang sedang mencari anaknya di tengah reruntuhan padat dan merayap. Setelah ibunya Maddie itu petantang-petenteng mencari keberadaan Maddie sambil teriak, "Au, au, au." Dan kemudian dia pun menemukan anaknya tersebut dalam keadaan yang sudah sangat wadaw karena ketiban pecahan kaca dan paku bumi. Dan ibunya yang melihat keadaan Maddie sampai panik terkencing-kencing dan langsung membawa Maddie dengan bantuan petugas medis ke posko darurat agar bisa ditangani secara intensif. Can you take them? I need to look for Peyton. Gotta get to a hospital. Di posko darurat yang padat akan korban-korban yang berjatuhan, ibunya Maddie pun bertemu Kim. Di sana Kim menanyakan tentang keberadaan anaknya yaitu Python, dan kemudian ibunya Maddie menjelaskan bahwa Maddie dan anaknya terpisah ribuan kilometer dari tempat Ana berada. Dan kemudian Kim yang panik-panik ajaib itu pun langsung tancap gas mencari keberadaan anaknya hingga teriak-teriak, "Au, au, au." Setelah mencari hampir 5 jam 5 menit 5 detik, secara ajaib Kim mendengar suara Python yang memanggil namanya. Dan kemudian mereka pun bertemu kangen. Dan alhamdulillahnya tubuh Python yang kelemar-kelemar itu pun tidak mengalami luka sedikit pun. Shin pun berpindah kepada anak yang sedang menyerahkan balita mungil kepada seorang perawat. Dan anak secara kebetulan dan sengaja dia bertemu dengan suaminya yaitu Charles yang berada di tempat posko darurat dengan keadaan yang sehat dan bugar. Tidak lama kemudian, Brad pun sampai ke lokasi rumahnya tersebut. Alangkah kaget bukan kepalang, rumah yang selama ini ia tinggali sudah rata dengan tanah. Padahal Brad yakin betul kalau dia selalu tepat membayar pajak dan rumah yang ia bangun bukan berada di tanah sengketa. Wow! Dan kemudian film pun ditutup dengan Brad yang secara kebetulan dan sengaja bertemu dengan istri dan anak-anaknya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya, menurut saya film ini lebih banyak ke dramanya sih guys dibanding action bencananya gitu. Jadi kita sebagai penonton nih kurang greget gitu ya ngelihat filmnya ini. Coba kalau dibikin tornadonya ada 12, 10, kalau nggak 7 dah minimal. Pasti lebih asik tuh guys kelihatannya. Jadi makin destruktif, makin hancur itu kota Heartland. Apalagi ditambah misalnya nih ya ada adegan mayat-mayat yang berkelimpangan. Pasti lebih asik. Menurut saya pengemasan film ini sih, ya saya sebagai orang awam sih, apalagi nontonnya di film bajakan, fine-fine aja guys, seru-seru aja guys. Jadi kesimpulan dan hikmah yang kita bisa ambil dari film ini adalah tetap hati-hati dan siaga terhadap kemungkinan bencana apapun yang akan terjadi. Kita sebagai manusia hanya bisa pasrah dan berdoa agar dijauhkan dari segala mara bahaya. Jangan meremehkan suatu bencana, walaupun bencana itu meremehkan kita semua. Tetap hati-hati dan bersembunyi, karena kita tidak akan tahu kapan bencana di sekitar kita akan datang menghampiri.
Saya Iqbal dan para jajaran staf khusus tenaga ahli channel Nungging Film mengucapkan undur diri dan terima kasih atas antusiasnya.